Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatul Jana dari mahasiswi Universitas PGRI Selampari ingin meminta waktunya kepada Bapak untuk menjawab pertanyaan mengenai kurikulum Merdeka. Baik Pak, izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Bapak perkenalkan nama Bapak. Di sini nama Bapak Surya Judasta, asal sekolah dari SD Muhammadiyah 65 Subarata. Bapak di sini mengajar kelas 5. Baik, langsung ke pertanyaan ya Pak. Ya. Yang pertama, apakah Bapak memahami mengenai kurikulum Merdeka Pak? Untuk kurikulum Merdeka ini sebenarnya di sekolah Bapak itu belum menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Tapi sedikit Bapak tahu mengenai kurikulum Merdeka melalui pelatihan yang pernah Bapak ikuti. Baik. Bagaimana pandangan Bapak mengenai kurikulum Merdeka? Pandangan Bapak menurut kalau kurikulum Merdeka itu sangat setuju ya. Karena kurikulum Merdeka ini menyempurnakan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum K13. Perbedaan apa sih ya Pak yang mendasar menurut Bapak antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka? Kalau menurut Bapak, perbedaan yang sangat mendasar itu kurikulum itu berproses pembelajarnya. Kalau K13 itu fokus untuk pembelajaran tatap muka. Apa pergantian ini tidak terlalu cepat Pak? Kesannya seperti ganti menteri, ganti kurikulum. Dibilang cepat ya, karena SDM guru di dalam menggunakan aplikasi platform Merdeka mengajar sebagai sarana solusi kurikulum Merdeka bagi guru. Apakah sekolah Bapak telah menerapkan kurikulum Merdeka? Apakah Bapak pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka Pak? Pernah. Ya, sekali itu tingkat kecamatan yang didapat adalah sedikit mengerti tentang kurikulum Merdeka. Bagaimana implementasi proyek Kurma dalam pembelajaran di kelas Bapak? Itu belum diterapkan. Proyek apa saja yang pernah dilakukan Pak? Belum ada sih. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran? Tentunya yang paling utama ialah itu beriman, bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lalu saya terapkan gotong royong, kreatif, mandiri, serta pandangan kritis pada peserta didik. Apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum Merdeka? Menjadikan peserta didik dan termotivasi dalam belajar, dan guru mampu meningkatkan kemampuannya dalam proses pembelajaran. Apakah kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Seperti apa contohnya Pak? Jika diterapkan di sekolah tentunya sangat sesuai. Hal ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu di mana memiliki beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berbhinneka tunggal, gotong royong, mandiri. Bagaimana interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum Merdeka? Tentunya diterapkan di sekolah, interaksi guru dan siswa itu sangat baik, saling membantu. Baik. Apakah sebelum mengajar Bapak memakai capaian pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran atau mengembangkan tujuan pembelajaran Pak? Ya, di sini saya mengembangkan tujuan pembelajaran, lalu diidentifikasi kompetisi dan konten yang ada pada tujuan pembelajaran. Apa yang diketahui tentang modul ajar dalam pandangan kurikulum Merdeka? Ya, saya ketahui mengenai modul ajar adalah modul ajar merupakan penjabaran dari alur tujuan pembelajaran. Apakah Bapak membuat RPPK 13 atau modul kurikulum Merdeka sendiri atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah atau silabus yang dibahas dalam kelompok tertentu, kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Ya, di sini Bapak membuat RPPK 13. Kadang-kala Bapak juga mendownload di internet, pilih mana yang sesuai dengan pembelajaran. Bagaimanakah Bapak memasukkan unsur literasi saintifik HOTS P5 keterampilan abad 21 di dalam modul yang Bapak buat? Dengan memahami terlebih dahulu kompetensi dasar yang telah ditentukan. Apakah Bapak menemui hambatan dalam pembuatan modul dan bagaimana solusi Bapak? Ya, karena baru kali ini membuat modul, tentunya Bapak sangat sedikit kesulitan, dan kesulitan tadi Bapak tanya-tanya dengan guru SD yang lain yang ada di Kecamatan Subarata tentang bagaimana cara pembuatan modul.
Apakah sekolah Bapak adalah sekolah penggerak? Bagaimana kontribusi sejauh ini terhadap kemampuan guru dan siswa di sekolah? Belum, karena sekolah Bapak ini belum termasuk sekolah penggerak. Apakah Bapak adalah seorang guru penggerak? Bagaimana implementasi dari kegiatan tersebut di sekolah? Bukan, Bapak masih guru seperti biasa, bukan guru penggerak. Apa yang Bapak lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Ya, untuk awal kegiatan belajar ini biasanya Bapak siswa itu baris dulu di depan kelas, sudah baris salaman, habis salaman duduk rapi, membaca doa dan memastikan kehadiran siswa sebelum pembelajaran dimulai. Model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran dan bagaimana implementasinya? Kalau Bapak di sini menggunakan pendekatan saintifik. Saintifik ini ada beberapa langkah. Salah satunya yaitu mengamati dan menanya, mengumpulkan informasi. Apa saja buku pegangan yang Bapak atau sekolah gunakan dalam pembelajaran? Di sini Bapak menggunakan buku pegangan. Buku pegangan itu ada pegangan siswa dan pegangan guru. Kurikulum itu buku kurikulum ke-13 yang diterbitkan oleh pemerintah. Media apa saja yang Bapak pernah buat dan sering gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Biasanya untuk media Bapak juga menggunakan media video, ya, video diputar di komputer lalu dihidupkan fokus, jadi siswa bisa melihat apa yang ditampilkan dalam fokus tersebut. Aktivitas apa yang Bapak lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran, Pak? Biasanya kalau di akhir saya Bapak peserta pendidik itu membimbing guru mengumpulkan materi pembelajaran sama siswa, juga bertanya mana yang belum paham apa materi yang telah diajarkan tadi, dan biasanya juga mengevaluasi dengan mengasih PR kepada siswa. Apakah Bapak menemui hambatan dalam penilaian? Bagaimana solusinya? Untuk hambatan gimana ya? Bentuk penilaian apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran? Di sini Bapak menggunakan 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Apakah Bapak menemui hambatan dalam penilaian? Bagaimana solusinya? Kalau hambatan itu terutama dalam penilaian sikap. Di sini Bapak juga kalau menemui masalah biasanya Bapak bertanya-tanya dengan guru yang lain yang lebih senior bagaimana cara mengambil nilai sikap ini. Kapan saja Bapak melakukan penilaian tersebut, Pak? Penilaian ini dilakukan setelah peserta didik menyelesaikan setiap pembelajaran, dan penilaian ini diberikan di akhir pembelajaran. Apakah setiap soal yang digunakan di sekolah, STS atau SAS dikembangkan sendiri atau bersama KKG atau lainnya? Di sini kedua-duanya sih, biasanya ada dikembangkan di sekolah sendiri, ada dikembangkan dengan di sekolah lainnya. Baik, pertanyaan terakhir ya, Pak. Ya. Bagaimana proses pengembangan soal dalam asesmen? Pengembangan soal berdasarkan indikator dalam pembelajaran yang dijabarkan oleh kompetisi dasar. Baik, sudah selesai, Pak. Baik, terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.